Inter Milan dan Hellas Verona akan bertemu di Giuseppe Meazza pada pekan ke-35 Serie A. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Minggu 4 Mei 2025 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Inter baru saja bermain imbang 3-3 di kandang Barcelona pada leg pertama semifinal Liga Champions. Pasukan Simone Inzaghi tidak punya banyak waktu untuk bernafas. Usai terlibat dalam duel 6 gol yang menegangkan di Spanyol, Inter kini harus kembali fokus mempertahankan harapan meraih Scudetto. Yang sedikit mengkhawatirkan, meski tampil menggigit di Eropa, performa domestik Inter justru tengah melorot tajam. Dengan hanya 4 pertandingan tersisa, Inter tertinggal 3 poin dari pemuncak klasmen Napoli. Kemenangan atas Verona adalah harga mati untuk menjaga asa juara. Melawan Verona, Inter memiliki rekor yang sangat menguntungkan. Dari 66 kali pertemuan di Giuseppe Meazza, Verona belum pernah menang 1 kali pun. Inter juga menjadi tim yang paling sering mengalahkan Verona di Serie A dengan total 41 kemenangan dan 117 gol. Salah satunya adalah kemenangan telak 5-0 di Bentegodi pada bulan November lalu. Marcus Thuram mencetak 2 gol dalam laga itu. Kehadirannya kembali menjadi krusial di tengah absennya sejumlah pilar. Inter akan berharap tuah rekor apik ini bisa kembali menyelamatkan mereka. Simone Inzaghi dan Hakan Calhanoglu harus absen akibat sanksi larangan bermain 1 laga. Situasi ini diperparah dengan cederanya Lautaro Martinez dan Benjamin Pavard. Thuram baru saja pulih dan sudah bermain penuh kontra Barcelona, tapi kemungkinan besar akan kembali dipasang sebagai starter. Statistik menunjukkan Inter jauh lebih kuat ketika sang striker Prancis tampil sejak menit pertama. Sementara itu, lini depan Inter akan ditentukan dari antara Mehdi Taremi, Marco Arnautovic, atau Joaquin Correa. Semua opsi tersebut membawa kelebihan dan resiko tersendiri bagi Inzaghi yang harus menyusun strategi dari tribun. Hanya butuh istirahat, bukan cedera berat. Memberi harapan baru bagi Inter dan Lautaro Martinez. Meski ia akan berada di tribun untuk menyaksikan pertandingan melawan Hellas Verona, Lautaro tetap mempersiapkan diri untuk leg kedua melawan Barcelona di San Siro. Pada leg pertama, ia terpaksa meninggalkan lapangan di akhir babak pertama karena masalah otot yang hampir dipastikan membuatnya absen di leg kedua. Namun menurut Gazzetta dello Sport, tes tersebut menunjukkan bahwa cedera Lautaro bukanlah masalah serius dan tidak memerlukan waktu pemulihan lama. Paha Lautaro terus membaik dan ada harapan ia bisa tampil bersama Thuram melawan Barcelona. Setelah 17 tahun, tim Italia akhirnya kembali masuk dalam 3 besar peringkat UEFA berkat perjalanan Inter yang impresif di Eropa dalam beberapa tahun terakhir di bawah pelatih Simone Inzaghi. Mulai musim depan, peringkat 5 tahun akan dihitung dari musim 2020-2021 saat Inter meraih banyak poin. Menurut Calcio Finanza, Inter diperkirakan akan naik dari posisi ke-6 ke posisi ke-3 di belakang Real Madrid dan Bayern Munich. Bahkan, jika Inter memenangkan Liga Champions, mereka bisa finish di posisi kedua. Terakhir kali tim Italia berada di 3 besar adalah pada musim 2007-2008 ketika Milan finish di posisi kedua. Gianluigi Longari, pakar bursa transfer sport Italia, memperkirakan bahwa Inter Milan akan merekrut pemain berkualitas inti pada jendela transfer musim panas mendatang, mengakhiri periode 5 tahun penuh kekhawatiran.
Ia menyebut musim panas ini sebagai momentum berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Musim lalu, Inter hanya melakukan sedikit pergerakan di pasar transfer, lebih fokus mempertahankan skuad. Sementara musim sebelumnya banyak pemain besar dijual untuk memenuhi target finansial klub. Longari mengamati bahwa stabilitas finansial Inter kini memungkinkan mereka untuk fokus meningkatkan kualitas skuad, bukan hanya bertahan secara ekonomi. Inter kini memiliki lebih sedikit pemain yang benar-benar kompetitif, namun dengan peluang untuk membangun tim yang lebih solid dan meningkatkan reputasi di Eropa. Dengan hal lain, Inter dapat menambah pemain yang mampu bersaing di level top Eropa dan sebanding dengan tim elit lainnya di benua biru. Inter Milan akan segera memulai pembicaraan dengan Bolonya mengenai transfer striker muda Argentina Santiago Castro setelah musim berakhir. Bolonya mematok harga 40 juta euro dan enggan melepas Castro dalam waktu dekat. Pemain 20 tahun ini menjadi target utama Inter untuk memperkuat lini depan mereka, terutama dengan kontrak Joaquin Correa dan Marco Arnautovic yang akan habis, serta potensi kepergian Mehdi Taremi. Bolonya ingin mempertahankan Castro setidaknya 1 musim lagi dan bahkan menawarkan kenaikan gaji. Meskipun demikian, Inter tetap berupaya mendatangkan Castro karena cocok dengan visi mereka untuk membangun tim dengan pemain muda. Negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan dimulai setelah musim berakhir, dengan kemungkinan kesepakatan transfer pada musim panas. Menurut laporan Nicola Schira, seorang pemandu bakat Inter Milan hadir di Stadion Olimpiade Torino untuk menyaksikan pertandingan antara Torino dan Venezia dengan fokus utama pada gelandang Venezia, Hans Nicolosi Caviglia. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio sangat mengapresiasi talenta Caviglia yang tampil impresif di Serie B bersama Venezia. Pemain berusia 22 tahun ini menarik perhatian banyak klub berkat penampilan solidnya di lini tengah. Langkah ini menunjukkan bahwa Inter aktif memantau pemain muda untuk memperkuat skuad masa depan mereka, dengan Caviglia dianggap sebagai calon potensial untuk memperkaya kedalaman lini tengah tim. Selain itu, bek asal Indonesia Jai Edzas yang sebelumnya bermain untuk Go Ahead Eagles juga kemungkinan sedang dipantau oleh Inter, mengingat minat mereka terhadap sang pemain beberapa waktu lalu. Martin Satriano resmi bergabung dengan Arsenal secara permanen setelah klub tersebut memastikan tetap bertahan di Ligue 1. Klausul pembelian dalam kontraknya aktif dan ia akan menandatangani kontrak hingga 2029. Satriano yang sebelumnya dipinjamkan dari Inter tampil solid bersama Lens yang kini mengamankan jasanya dengan biaya transfer 5 juta euro. Inter juga mempertahankan klausul 20% dari hasil penjualan berikutnya. Satriano yang sebelumnya dipinjamkan untuk menambah jam terbang, kini melanjutkan karirnya di Prancis dengan peluang berkembang lebih besar di kompetisi Eropa.